Shalom Impact Youth, kita mau meninggikan Tuhan sebab Tuhan besar di dalam kita. Yo. What?
This is my surrender. Oh, this is my surrender. Here is where I lay down every lying in. This is my surrender. This is my surrender. Shalom semuanya. Kita mau belajar sama-sama tentang melayani dengan kerendahan hati. Nah, kalau dengar kata melayani dengan kerendahan hati, ini bukan hanya untuk yang ada di mimbar ya. Kita semua katakan gini, saya adalah pelayan Tuhan. Yuk sama-sama ngomong, 1, 2, 3. Kita semua ini diciptakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi kata pelayan itu nggak cuma identik sama yang melayani di mimbar, yang melayani di multimedia, yang melayani di tim kamera dan segala macam sesuatunya yang kita lihat semua di sini pada sibuk. Tapi kita semua adalah pelayan Tuhan. Dan ini penting banget, pelajaran ini penting banget supaya kita bisa benar-benar menjadi pelayan Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Nah, kita mau buka dari Matius 20 ayat 26. Kita pasti udah sering dengar firman Tuhan ini. Dan ini harusnya menjadi pegangan kita setiap anak-anak Tuhan. Amin. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita. Gak ada seorang pun dari kita kalau mau jadi pelayan Tuhan, kita gak ikuti Matius 20 ayat 26. Dengarkan ini. Sehebat apapun talentamu, di dalam Tuhan itu sebenarnya gak ada posisi. Tetapi entah kenapa dalam pelayanan, dalam karir pelayanan, bahkan saya gak setuju ada namanya karir dalam pelayanan. Tapi kenapa nanti ada orang-orang yang utama, orang-orang yang lebih utama gitu. Karena gini loh, Matius 20 ayat 26 jelas bahwa menjadi pelayan itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yesus memberikan teladan buat kita loh. Dia menciptakan seluruh alam semesta loh teman-teman. Dia menciptakan bintang-bintang hanya dengan ucapannya loh. Dia berfirman jadi itu. Merkurius, Neptunus, Jupiter jadi. Waktu dia ciptakan kita, dia terlibat dengan tangannya. Tapi semua kata-kata Tuhan tuh berkuasa, maka dia ciptakan hanya dengan mengucapkan. Kita aja sebagai manusia, tangan Tuhan terlibat, dia menenun saya dan saudara. Dia pencipta segalanya, bayangkan. Dia merendahkan dirinya ngasih contoh. Di bawah kaki ciptaannya. Membasuh kaki. Makanya dikatakan dia datang untuk melayani. Nah ini pelajaran buat kita dalam
Matius 20 berikutnya, sepertinya bukan ayat 26, saya terus salah menuliskan ayatnya. Tidakkah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kenapa Tuhan Yesus mengangkat masalah ini? Karena di antara murid-murid mereka tanya. Mereka merasa pelayan Tuhan, mereka merasa murid Tuhan. Dan mereka tanya, Tuhan, di antara kita ini siapa yang paling keren, siapa yang paling hebat? Siapa yang paling bertalenta? Siapa yang kalau khotbah ngikutin Tuhan, mengikutin guru itu paling keren? Makanya Tuhan katakan gini, kalau kalian ingin, sebenarnya Tuhan gak pengen ada yang terbesar. Tapi akhirnya Tuhan menjawab, hendaklah ia menjadi hambamu. Dengan kata lain, sebenarnya sangat sedikit banget orang-orang yang akan mengambil peran seperti Tuhan Yesus. Menjadi hamba dan menjadi pelayan. Bedanya pelayan dan hamba. Pelayan itu kalau di restoran kita tahu ya, mereka masih melakukan pekerjaan mereka karena mereka mendapatkan upah. Dan hamba dalam bahasa aslinya itu digunakan sebetulnya adalah dule. Ketika Maria mengatakan kepada malaikat, jadilah kepadaku seperti yang kau katakan, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Hamba itu digunakan dalam bahasa aslinya adalah duli. Maria menggunakan bahasa duli itu dalam artian yang positif adalah seorang budak perempuan. Bedanya hamba dan budak. Budak itu gak punya hak apapun. Dia hanya melakukan apa yang diminta oleh Tuhannya. Betul-betul gak punya hak karena dia menyerahkan seluruhnya. Nah, dalam pelayanan kita itu dibutuhkan submission, penundukan diri. Yang tadi diambil dari kata duli. Ketika orang percaya menyerahkan sepenuhnya akan hak-haknya untuk mentaati kehendak Tuhan. Jadi jelas ya, kata submission itu kita kepada kehendak Tuhan. Amin. Kadang-kadang orang menggunakan kata submission ini saya mengerti sih. Di atas kita ada otoritas ya. Saya mengerti. Tetapi submission yang utama ketika kita, anak-anak Tuhan, orang percaya, menyerahkan sepenuhnya hak kita untuk mentaati kehendak Tuhan. Dan ini kerendahan hati kita sebetulnya kepada Sang Pencipta yang kita sembah. Humility atau kerendahan hati itu adalah channel untuk kita bisa menundukkan diri kita. Submission. Tapi inilah kerendahan hati yang sesungguhnya. Ketika kita mengakui semua bakat yang ada pada kita, kita mungkin merasa keren dengan bakat kita. Kita tahu bakat kita bagus, bakat kita hebat. Mengakui semua bakat, kecerdasan, keahlian atau skill, kemampuan, kreativitas, itu adalah semua anugerah Tuhan. Teman-teman menyadari gak di sini? Anugerah Tuhan. Kalau kita gak sadar ini, kita punya talenta hebat, kemudian kita diberikan kesempatan melayani, kita diberikan platform, dan kemudian banyak orang diberkati lewat pelayanan kita. Kita dipuji karena memang kita memberkati. Suatu ketika kita lupa bahwa talenta yang ada pada kita itu pemberian dari Tuhan. Lalu itu melekat sama kita, itu gue. Pernah ketemu orang-orang seperti itu? Itu saya, itu talenta saya. Itu gak ada kerendahan hati. Kerendahan hati, sehebat apapun Tuhan memakaimu, sedahsyat apapun Tuhan memakaimu, makanya ingat segala kemuliaan itu bagi Tuhan. Karena bukan buat kita. Kita gak didesain untuk memikul atau beban kemuliaan itu bukan buat kita. Tapi bagi Tuhan. Karena semuanya Tuhan berikan. Bakat, kecerdasan, keahlian, kemampuan, kreativitas. Dan kerendahan hati yang Tuhan inginkan. Dengan ini semua, waktu kita melayani Tuhan, ini harus pointing to Jesus. Kemuliaan semua bagi Tuhan. Sedih kalau kita melayani Tuhan, tapi kita mulai ambil kemuliaan itu. Karena itu berarti udah gak ada kerendahan hati. Kerendahan hati kita mengakui semua milik Tuhan. Filipi 2 ayat 3-4.
apa yang tadi diberikan sama Tuhan, itu melayani Tuhan dan melayani kepentingan orang lain. Maka kerendahan hati dalam Filipi 2 ayat 3-4 didefinisikan seperti ini. Kerendahan hati adalah dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Ini kerendahan hati nih. Kita melihat kepentingan teman-teman yang lain. Melihat kepentingan teman-teman youth yang lain. Melihat kepentingan teman-teman yang baru datang. Melihat yang ada di kiri kanan kita. Ini bukan soal kita, tapi soal Tuhan. Dan orang-orang yang ada di hatinya Tuhan. Kepada siapa kita perlu meneladani soal kerendahan hati? Hanya Tuhan Yesus teladan kita. Kalau kita nggak belajar dari Tuhan, pilihannya gini. Belajar dari opposite-nya Tuhan Yesus. The 5 I wills dan 7 step down. Makanya platform ini sangat gak mudah. Makanya dibuat lebih tinggi, kenapa teman-teman? Karena di sini lebih terlihat. Ya gak? Gak semua orang loh, maaf ya, gak semua orang gampang ke atas loh. Yang biasa atau yang memang talentanya itu di panggung ini senang. Oke, saya nggak pakai kata senang. Biasa deh gitu. Tapi ada orang-orang yang disuruh naik udah keringat dingin. Kenapa? Karena di sini ada sesuatu beban yang berbeda. Tetapi di sini juga ada kemuliaan. Aku dilihat orang, iya nggak? Kalau itu yang ada di hatimu, nggak ada kerendahan hati. Makanya menjadi pelayan Tuhan tuh gak mudah. Perlu kerendahan hati. Pernah dengar pelayan Tuhan? Tuhan sembunyikan aku di balik salibmu. Karena naik ke atas tuh gak mudah. Ini baru segini. Ini kalau udah ribuan itu beda banget rasanya. I've been there. Tuhan bawa saya nyanyi yang datang waktu itu. Saya sama band saya di kota Medan. 40.000 orang. Kebayang gak? Gimana adrenalin saya ketika lihat ribuan orang itu nyanyiin lagu yang saya nyanyiin sama teman-teman. Tapi waktu saya tahu bahwa, Adon, bukan buat kamu itu. Ya waktu itu belum sadar, belum bertobat soalnya. Tapi setelah tahu, semua itu bagi Tuhan. Karena kalau saya ambil, saya akan belajar dari Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. The 5 I wills. Ini soal Lucifer. Makanya dia dibuang dari hadirat Tuhan. Kenapa? Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. I will yang pertama, aku hendak. Kesombongan yang pertama. Yang kedua, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Yang ketiga, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Yang keempat, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Yang kelima, hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak, aku hendak, aku hendak, aku hendak, aku hendak. The 5 I will. Hati-hati. Kalau dalam pelayanan, dalam apapun yang kita lakukan, kepengen kita adalah kita pengen lebih diperhatikan, kita pengen lebih dilihat, kita pengen lebih dapat fasilitas, kita pengen lebih. Harusnya lebih cuma satu, lebih berkenan di mata Tuhan. Lebih menyenangkan Tuhan, lebih mengenal Tuhan. Beda, ini lebihnya adalah buat kesombongan dirinya. Hari ini adalah pelajaran buat setiap kita. Ingat, kesombongan yang ngajarin Lucifer. Tetapi the 5 I wills yang Lucifer ajarkan, dihajar sama Tuhan. 7 step down. Turun ke bawah 7 kali. Kalau kita baca dari Filipi 3. Filipi 2 ayat 5-8. Makanya Paulus mendorong kita anak-anak Tuhan. Engkau masih muda tapi Paulus mendorong setiap kita. Hendaklah Adon dan teman-teman
dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa? Di ayat 6 dijelaskan. Ini step down yang pertama. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia itu Allah. Dia sama dengan Allah. Dia itu Allah sendiri. 100% manusia, 100% Allah. Tapi dia tidak mempertahankan kesetaraannya. Dia turun satu step. Tadi Lucifer, I will. Dia turun. Yang kedua, melainkan telah mengosongkan dirinya, turun lagi 2 step. Yang ketiga, mengambil rupa seorang hamba. Yang keempat, menjadi sama dengan manusia, turun lagi. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Yang kelima dia turun. Yang keenam, turun lagi, taat sampai mati. Yang ketujuh dia ambil yang paling rendah lagi, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dia turun 7 step down. Berapa banyak kita pengen naik terus? Ini bukan bicara soal kepala dan ekor. Ini bukan soal, oh engkau akan dibawa naik dan tidak pernah turun. Bukan itu. Tapi ini soal kerendahan hati. Ngerti ya? Jangan dibingungkan dengan, kan kita dibawa Tuhan dari satu kemuliaan ke kemuliaan berikutnya. Bukan, itu bukan soal ini. Yang kita bahas bukan soal, tapi soal kerendahan hati. Maka kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jelas, kalau kita gak tenang, itu karena kita gak punya kerendahan hati. Dan kita perlu belajar kelemah lembutan dan kerendahan hati pada Tuhan Yesus. Amin. Saya mau ajak, setelah kita belajar dari Tuhan Yesus, ada satu murid Tuhan Yesus yang begitu luar biasa yang perlu kita teladani. Apalagi para pelayan-pelayan mimbar, teman-teman semua, engkau harus dengar ini. Ada satu murid Tuhan Yesus yang enggak terkenal. Namanya adalah Andreas. Andrew, the insignificant servant. Andreas itu adalah saudaranya dari Simon Petrus. Benar. Dan kata Simon Petrus itu perlu disebut. Saking dia nggak terkenal, teman-teman. Saking dia nggak terkenal. Kalau Alkitab mencatat Andreas siapa? Saudara Simon Petrus. Perlu disebut. Nah, Andreas cuma disebutkan 12-13 di Alkitab. Di Perjanjian Baru. Padahal dia murid Tuhan Yesus. Tapi luar biasanya, dia itu selalu membawa jiwa kepada Tuhan. Pelayanannya luar biasa. Bring others to Jesus. Tadi ingat, kerendahan hati adalah semua talenta, semua bakat, semua kemampuan itu milik Tuhan dan diperuntukkan untuk melayani. Ayat 35 dari Yohanes 1:35-42. Pada keesokan harinya, ini soal Yohanes Pembaptis ya. Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Ini bukan Yohanes murid Yesus, tapi Yohanes Pembaptis. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepadanya, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes Pembaptis lalu mengikut Yesus adalah Andreas. Siapa? Andreas, saudara Simon Petrus. Benar gak? Saking dia gak diketahui, Andreas yang mana nih? Itu Andreas saudaranya Simon. Oh, saudara si Simon. Baru tahu orang-orang. Lihat berikutnya dampaknya. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, ketemu sama adiknya. Dan ia berkata kepadanya, setelah Andreas ketemu sama Tuhan Yesus, ketemu sama Sang Pencipta,
Bayangkan tadi kan dikatakan dia tinggal beberapa saat bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu dia ketemu Simon, maka dia excited, maka dia menyampaikan kabar sukacita itu, good news itu disampaikan kepada adiknya. Ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Woi, kami telah menemukan Mesias. Kalau pelayanan gitu, aku udah ketemu Yesus tadi, udah biasa aja. Harus excited. Aku udah ketemu Tuhan Yesus. Hidupku udah penuh dengan Tuhan Yesus, semangat. Maka orang, gimana kita bisa menawarkan orang lain kalau kita sendiri gak semangat? Dan Andreas itu mengatakan kepada adiknya. Lalu ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, nah disinilah letak kerendahan hatinya dari Andreas. Waktu dia bawa Petrus, Yesus itu langsung ngomong apa? Yesus langsung bernubuat tentang Simon Petrus. Ibaratnya Kak Felix bawa Adon diperkenalkan kepada seseorang. Yang diperkenalkan kepada seorang itu, orang itu gak lihat Kak Felix lagi, tapi langsung lihat Adon. Ini dia langsung lihat Simon Petrus. Jadi Andreas mungkin diminta minggir. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Petrus batu karang yang teguh. Pada saat itu teman-teman, Andreas mungkin kepengen ya gak? Aduh, adik gue udah dinubuatin nih sama Tuhan Yesus. Dikatakan sesuatu sama Tuhan Yesus. Mungkin gak Andreas tuh, Tuhan yang kenalin gue nih, aku yang bawa Andreas. Tuhan tolong dong, kalau soal aku gimana Tuhan? Kalau Simon kan dia Petrus, batu karang yang teguh. Saya dong Tuhan, enggak. Tapi Andreas mengambil peran. Dia hanya bersyukur mungkin. Oh, puji Tuhan, adikku dinubuatkan Tuhan Yesus. Wah, Tuhan punya perhatian khusus sama adikku. Andreas menyadari, justru perkenalan Petrus dengan Tuhan Yesus, dia tahu dipakai Tuhan Petrus dengan dahsyat. Pada saat mungkin 3.000 orang mendengarkan khotbah Petrus dan bertobat, disitulah Andreas menyadari ini, gak salah gua kenalin adik gua ke Tuhan Yesus. Teman-teman tahu gak? Andreas itu benar-benar insignifikan. Waktu Tuhan Yesus dimuliakan bersama Musa dan Elia di atas gunung transfigurasi, yang diajak siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. Andreas di mana? Kamu di bawah jaga tenda ya. Saya mau ajak Petrus, Yohanes, Yakobus. 3 orang itu. Andreas gak diajak. Andreas sebetulnya bisa ngomong, Tuhan, Yohanes, Yakobus kan saudaraan. Saya sama Petrus saudaraan. Berempatlah Tuhan. Tidak diajak. Waktu Yesus membangkitkan putri dari Yairus, yang masuk ke rumah, memasuk ke kamar itu ketika Tuhan Yesus membangkitkan putri Yairus itu yang usia 12 tahun. Yang diajak siapa? Petrus, Yohanes, Yakobus. Andreas, kamu di pintu di luar ya. Kalau kita di Andreas gimana? Tuhan, ikut pengen lihat Tuhan. Please Tuhan, sekali ini aja Tuhan. Mungkin gak gitu? Yang ke bukit kan kemana aku gak diajak Tuhan. Yang ini aja Tuhan, pengen lihat bagaimana aku membangkitkan orang mati. Tapi enggak, Andreas milih gini. Andreas milih, yes sir, aku tunggu di luar. Dia tunggu di luar aja udah. Nurut apa yang dikatakan Tuhan. Lalu dia mungkin cuma ngomong sama Petrus. Petrus, terkasih tau gue ya, di dalam kayak gimana. Pasti dahsyat, lo keren lo. Andreas kayak gitu. Dia melayani adiknya. Dia sadar, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Andreas tahu fungsinya. Dia dipersiapkan Tuhan untuk memberikan tempat buat Petrus. Dia menjadi orang yang bukan nomor 1. Dia dipersiapkan Tuhan. Nah,
Pekerjaan baik di sini dalam bahasa aslinya itu dikatakan ergon agathos. Ergon agathos memang artinya pekerjaan baik. Tapi kalau kita mendalami lebih dalam, ergon agathos itu artinya melakukan pekerjaan baik yang memberikan manfaat bagi orang lain. Memberikan faedah bagi orang lain. Berguna bagi orang lain. Itu ergon agathos. Dan apa yang dilakukan sama Andreas itu bermanfaat tidak hanya bagi Petrus loh. Tapi 3.000 orang mendengar Petrus berkhotbah setelah turunnya Roh Kudus. Setelah itu Petrus dipakai Tuhan menjadi gereja mula-mula. Itu awal gereja mula-mula. Itulah ergon agathos atau pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan untuk Andreas mempersiapkan Petrus. Amin. Dan Andreas selain membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus, dia adalah, katakan 1, 2, 3, apa? The solution finder. Nih, pasti gak tahu ceritanya. Gak secara detail deh teman-teman baca nih. Pernah dengar cerita 5 roti 2 ikan? Benar. Siapa yang terlibat di situ? Terus? Oke. Anak kecil, benar. Siapa lagi? Jawab. Siapa yang terlibat di situ? Pokoknya anak kecil ya. Namanya siapa? Emang gak disebutin namanya. Mamanya anak kecil. Kita lihat. Dari 12 murid Yesus, Petrus itu kan harusnya yang paling terdepan ya. Benar gak? Tapi kita baca Yohanes 6 ayat 8-9. Seorang dari murid-muridnya yaitu siapa? Andreas. Sekali lagi, Andreas siapa? Saudara Simon Petrus. Saking dia nggak insignifikan, makanya diperlukan saudara siapa? Dia saudara Simon Petrus. Berkata kepadanya, jadi waktu Tuhan minta murid-murid, kasih makan nih 5.000 laki-laki nggak termasuk perempuan dan anak-anak. Dan mereka semua nggak sanggup. Tapi Andreas, waktu yang lain mungkin nggak ngerti ngapain. Dia memperhatikan, bayangkan 5.000 orang laki-laki nggak termasuk perempuan dan anak-anak loh. Gimana caranya Andreas bisa ketemu satu anak yang bawa 5 roti 2 ikan? Dia berarti apa? Orang yang intim. Dia memperhatikan. Ngerti gak memperhatikan? Lu kenal gak semua anak di sini? Oke, gak apa-apa. Tapi Andreas memperhatikan. Dari semua ada. Dia perhatikan. Dia orangnya detail berarti. 5 roti 2 ikan. Boy, sini boy. Mungkin begitu ya. Lalu dia bawa. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas pernah dengar. Elisa pernah bikin mujizat. 20 roti jelai bisa dimakan untuk 100 orang. Dia percaya Tuhan Yesus dahsyat. Pasti lebih dahsyat dari apa yang dilakukan sama Elisa. 5 roti, 2 ikan ini. Kalau dipersembahkan kepada Tuhan, maka akan cukup buat makan 5.000 orang. Laki-laki gak termasuk perempuan dan anak-anak. Sisa berapa? 12 bakul. Hal kecil di tanganmu menjadi dahsyat di tangan Tuhan. Dan itu Andreas. Di akhir hidupnya, dia terus melayani Tuhan. Dan ketika dia harus dihukum, dia memilih untuk disalib dalam bentuk X. Dia gak mau sama dengan Tuhan. Karena gak layak aku punya cara mati seperti guruku atau Tuhan. Dia memilih dalam bentuk X. Beberapa hari dia tergantung disalib berbentuk X itu. Dan waktu dia disalib, dia masih memberitakan kabar baik. Dia sehat aja, dibawa banyak jiwa, dibawa Petrus ketemu Tuhan Yesus. Di akhir hidupnya waktu dia memberitakan firman Tuhan, ada beberapa orang yang mendengar khotbahnya, kabar baiknya. Dan orang-orang yang mendengar itu pergi ke satu negeri. Negeri itu kemudian dimenangkan. Dan negeri itu sekarang karena dimenangkan untuk Kristus, dia memakai satu bendera dengan lambang salib X. Tahu negara apa ini? Skotlandia. Negeri yang dimenangkan oleh pelayanan dari Andreas adalah Skotlandia. Setiap tanggal 30 November di negara Skotlandia diperingati sebagai hari libur untuk menghormati Saint Andrew,
atau Rasul Andreas. Luar biasa. Kerendahan hati kita teman-teman, dalam pelayanan, dalam apapun, harusnya ukurannya ini. Apa yang kita lakukan, apakah bermanfaat bagi orang lain? Bukan bagi kita. Kalau gue pelayanan, gue dapat apa? Kalau gue pelayanan di sini, gue mungkin gak nanti gue pelayanan di umum. Kalau engkau punya kepikiran itu, renungkan kembali motivasi pelayanan. Dulu ada yang pernah bilang, Don, ngapain kamu pelayanan sekolah minggu? Sayang banget. Kamu kan bisa ini, bisa itu. Ngerti gak? Ngerti gak maksudnya? Waktu itu saya coba bilangin, terima kasih buat sarannya. Tapi entah kenapa, saya tidak menerima saran itu. Dan saya tetap melayani sekolah minggu. Sampai sekarang, kenapa? Karena saya tahu fungsi saya di mana. Bukan berarti ketika Kak Felix berikan saya kesempatan khotbah di sini, menyampaikan firman Tuhan di sini, lalu pelayanan sekolah minggu menjadi tidak penting. Semua adalah penting. Kalau ukurannya adalah apakah yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan dan bermanfaat bagi orang lain. Kerendahan hati harusnya kita melayani tanpa posisi. Bukan posisi tanpa melayani. Saya ulangi lagi. Harusnya melayani tanpa posisi. Bukan kita dapat posisi, tapi kita nggak melayani. Berapa banyak orang yang cari posisi? Engkau masih muda, tapi saya senang teman-teman dengar ini, message ini pada sore hari ini. Berfungsilah tanpa posisi, bukan posisi tapi nggak berfungsi. Engkau akan dengar kesaksian, mungkin nggak engkau dengar sekarang, tapi akan ada orang yang dipakai Tuhan untuk menceritakan berfungsi tanpa posisi, bukan posisi tanpa berfungsi. Amin. Kerendahan hati adalah ketika apapun yang Tuhan berikan dalam hidupmu, engkau pakai secara maksimal bagi kepentingan kerajaan sorga. Amin. Shalom teman-teman Impact Youth, terima kasih sudah mengikuti ibadah online Impact Youth hari ini. Saya percaya teman-teman semua merasa terberkati dengan ibadah ini dari awal hingga akhir. Untuk setiap firman yang sudah diberitakan, jangan lupa untuk direnungkan dan dilakukan supaya menjadi rema untuk hidup teman-teman semuanya. Terus ikuti ibadah Impact Youth secara online di setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat di YouTube channel Impact Community Indonesia. Dan juga untuk setiap teman-teman semua yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, kami mengundang teman-teman semua untuk bisa hadir secara onsite di setiap hari Minggu jam 5 sore bertempat di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Impact Youth tidak hanya memiliki ibadah secara onsite dan juga online, tetapi kami juga memiliki komsel onsite dan online yang bernama Impact Family. Bagi teman-teman yang tertarik dan rindu untuk bisa mengikuti komsel secara online, teman-teman bisa segera meng-scan QR Code yang tersedia dan juga mendaftarkan diri Anda di sana. Dan nantinya teman-teman akan dibimbing untuk bisa mengikuti komsel secara online. Dan juga bagi teman-teman yang rindu untuk mengikuti komsel secara onsite, teman-teman semua bisa langsung mendaftarkan diri Anda di nomor yang tersedia di bawah ini. Nantinya komsel onsite ini akan diadakan setiap 2 minggu sekali secara onsite di Gereja Impact Community Indonesia. Impact Youth juga memiliki program pelayanan yang bernama Impact Youth Goes to Campus, yang dimana jika teman-teman memiliki persekutuan doa, rockris ataupun komunitas-komunitas yang dirasa memerlukan bantuan mentoring dan juga pelayanan secara rohani, bisa banget untuk segera menghubungi kami melalui nomor admin yang tertera di bawah ini. Bagi teman-teman semua yang ingin mensupport pelayanan Tangan Pengharapan, teman-teman bisa banget membeli merchandise seperti kaos yang sedang saya pakai saat ini, ataupun juga jaket dan hoodie. Untuk cek ketersediaannya, teman-teman bisa mencek di e-commerce yang tersedia, ataupun bisa menghubungi nomor admin yang tertera. Demikian pengumuman hari ini teman-teman. Tuhan berkati, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Telah rilis single terbaru dari Ichi Worship featuring Dave Gerard Kwe dengan judul Dalam Nama Yesus.
sudah tersedia di seluruh music digital platform kesayangan Anda. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Mari bergabung dalam perjalanan ziarah ke Turki 7 Gereja Wahyu, tanggal 15 hingga 25 September 2024, bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Dalam perjalanan ini, kita juga akan mengunjungi Kapadokia dan Troy. Dapatkan bonus menaiki cable car di Pergamon Acropolis dan menginap di Hotel Bintang 5 selama perjalanan. Daftarkan diri Anda sekarang juga, karena tempat sangat terbatas, dengan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini atau dapat menghubungi Booth Kanatur di lobi Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan
di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.